Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Basirah 26, masih ayat 1. Fokus mengenali Rabbul Izzah yang memiliki nama Allah. Mengenali Rabbul Izzah akan sempurna bila mengenali dirinya dengan 4 dimensi, yaitu af'alnya Rabbul Izzah, asma'nya Rabbul Izzah, sifatnya Rabbul Izzah, dan zatnya Rabbul Izzah. Pertama, fokus mengenali dan merasakan, menyadari akan af'alnya Rabbul Izzah, perbuatan-perbuatan Rabbul Izzah yang senantiasa oleh diri ini diperagakan setiap saat. Nampaknya diri ini yang berhafal, yang rukuk sujud, yang bergerak dan lain sebagainya, tapi pada hakikatnya Allah lah yang berbuat. Sehingga tidak ada lagi kesombongan dan ini adalah perbuatanku, ini adalah semua hasilku. Kedua, fokus mengenali asma'nya. Bukan hanya mengenali saja, tapi mengalami dan mengimplementasikan dalam kehidupan nyata dari semua asma'ul husna atau nama-nama sifat Allah. Kalau sudah dialami dan dirasakan kandungan-kandungan sifat-sifat nama-nama sifat Allah tersebut, maka akan menimbulkan sebuah cinta, sebuah mahabbah yang akan mengundang ridha Allah SWT. Ketiga adalah mengenali, fokus mengenali sifat-sifat Allah SWT. Dalam akidah syar'i disebut 20 sifat yang wajib, terutama 7 sifat ma'ani yang dipinjamkan pada diri ini setiap saat agar dipergunakan dan dirasakan, disadari bahwa itu adalah sifat-sifat Allah, bukan sifat-sifat hamba. 7 sifat itu terkenal dengan 7 energi. Setiap saat kita memakainya, di antara salah satu 7 energi itu agar kita ini menyaksikan dan terhubung dengan Allah setiap saat. Karena apa? Karena diri ini setiap saat tidak terlepas dari kendali Allah SWT. Tidak terlepas dari energi ilahi, energi Muhammad, dan kata lain, setiap saat energi itu adalah menjadi tenaga kemampuan diri ini dalam segala aktivitas. Yang keempat adalah mengenali dan merasakan pancaran Rabbul Izzah berupa nur ilahi atau nur Muhammad. Rabbul Izzah adalah sebagai hakikat daripada zat. Makanya senantiasanya ada af'alullah, asma'ullah, sifatullah, dzatullah. Hakikat daripada Rabbul Izzah. La ilaha illa ana fa'budni. Innani ala Allah la ilaha illa ana fa'budni. Jadi itulah Rabbul Izzah yang tidak bisa dibahas-bahas lagi. Tidak bisa diodah-odah lagi. Hanyalah apa? Cukup mengenali af'alnya saja. Cukup mengenali asma'nya saja. Cukup mengenali dan merasakan sifat-sifatnya saja, dan pancaran-pancaran nurnya berupa nur ilahi atau nur Muhammad yang sudah meliputi diri ini dari 7
dari ujung kuku sampai ujung rambut. Jadi Nur Muhammad ini setiap saat mengendalikan, memberi kemampuan pada diri ini. Nur Muhammad itu berupa roh. Nur Muhammad yang bati itu adalah berupa roh alias energi. Apa itu energi? Tenaga, kemampuan diri ini dalam beraktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Dalam sebuah ayat disebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dimensi syariat mengartikan illa liya'budun itu kecuali hanya untuk menyembahku. Tapi dalam dimensi hakikat kecuali hanya untuk mengenaliku. Allah SWT. Mengenali Allah mengikut dimensi, 4 dimensi di atas tadi, akan membuat diri ini paham betul siapa itu Allah dan bagaimana peran Allah setiap saat. Allah itu muhit. Sifat muhit itu sudah kami jelaskan pada video yang lalu bahwa sifat muhit itu artinya adalah meliputi. Hanya kata-kata meliputi itu kan terjemahan. Tapi yang bisa menjelaskan al-muhit itu adalah Nur Muhammad yang batin yang senantiasa meliputi diri ini, ujung kuku sampai ujung rambut, meliputi darah, daging, tulang, otak, jantung, paru-paru, dan ginjal. Jadi, andai kata Nur Muhammad ini tidak efektif, tidak hadir, berarti Allah sudah tidak berkenan untuk hidup selanjutnya. Jadi kehadiran Nur Muhammad adalah agar manusia ini paham betul bahwa Nur Muhammad ini adalah betul-betul sudah menjadi darah, daging, tulang kita. Makanya tidak boleh mencintai setengah-setengah. Karena Nur Muhammad ini 24 jam sebagai sifat Allah telah mengendalikan diri ini, mengefektifkan semua organ tubuh ini. Dalam hadits qudsi disebutkan, kuntu kanzan makhfiyah fahbabtu an u'rafa fakhalaqtul khalqa liya'rifuni. Saya ini adalah pemeliharaan yang tersembunyi, maka itu saya berkeinginan agar saya ini dikenal. Konsekuensinya apa? Harus menciptakan fakhalaqtul khalqa liya'rifuni, maka saya ciptakan makhluk agar mereka mengenali aku. Kalau sudah mengenali aku secara utuh, secara sempurna mengikuti 4 dimensi di atas tadi, maka kita ini akan terlena dengan wujudnya Allah SWT yang tidak pernah khaib sedikit pun. Semoga bermanfaat.